Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals, selamat datang di ibadah Royal hari ini di minggu ketiga bulan Maret tahun 2023. Saya percaya kita semua datang dengan sukacita karena Tuhan Yesus telah menyertai kita sepanjang minggu ini sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan saya melihat lumayan banyak ya saudara-saudara yang sudah datang di tempat ini. Mungkin karena minggu lalu Claudia Chandra sudah mengumumkan bahwa ibadah kita dimulai pukul 10:50. Dan saya mau mengapresiasi saudara-saudara sekalian yang datang lebih awal dan tepat waktu untuk mengikuti ibadah penuh ya dari awal hingga akhirnya. Karena saya percaya ini juga value yang tim pastoral kami ingin tanamkan kepada kita semua keluarga Royal. Oke, speaking of family, sepertinya kurang afdol ya kalau saya tidak memperkenalkan diri saya. Nama saya Laura Wibisono dan saya melayani sebagai Greater Ministry Leader di Royal ini. Dan saya berharap Greater di tempat ini bukan hanya menyampaikan informasi saja ya, tetapi kita juga membawa semangat, membawa sukacita kepada saudara-saudara sekalian. Oke, langsung saja hari ini kita akan dilayani oleh Royal Lead Pastor kita sendiri, yaitu Pastor Andrew Juwana. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya akan pimpin satu dalam doa. Mari kita berdoa Royals.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu sungguh nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan keagungan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan undang Roh Kudus-Mu untuk beracara di tempat ini ya Tuhan. Kami mau buka ibadah hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Welcome to the family Royal. Selamat beribadah. Shalom Royal Surabaya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Raja kita. Kita puji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Amin. Mari sama-sama pujikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semua. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Amin. menjadi siap dibangun di atas dasar. Semuanya. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan Roh Kudus kekuatan. yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Ada amin? Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap. dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap engkau bangun Tuhan. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kita pujikan sekali lagi. Come on. Ratakan tanah bergelombang, Angkat tangan kita, come on. timbullah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Oh. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Haleluya. Thank you Lord. Kami percaya, kami menyembah Tuhan yang sangat hebat, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Kau menara kami Tuhan, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Everybody come on say, Kau selalu ada, setia menjaga. Amin. Kau berdaulat penuh kuasa. Everybody. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Ada Rocky dan ada roket kita dan Cimebe untuk mendoakan. Thank you Jesus. Silakan adik-adik Rocky. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Everybody come on sing with me. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. One more time. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami Tuhan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Thank you Jesus. Silakan untuk Cimebe. Shalom Bapak Ibu, saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Hari ini kita mau mintakan berkat dari Tuhan untuk anak-anak ini. Bapak Ibu, mereka tidak hanya membutuhkan support kita sebagai orang tua hanya dari sisi kebutuhan jasmani saja. Tapi mereka ini juga butuh support kita dalam hal kebutuhan rohani mereka. Mereka butuh loh doa-doa kita, perkataan yang membangun mereka, perkataan yang memberkati mereka. Ya, saya percaya anak-anak ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Saya juga minta para leader yang di tempat ini untuk bantu berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hari ini kami mintakan berkat yang terbaik
berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas anak-anak ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Biarlah takut akan Tuhan boleh ada di dalam anak-anak ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap tinggal di dalam kasih-Mu, bertumbuh di dalam kasih-Mu. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan keluarga demi keluarga, mereka boleh tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak ini Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Dari masa kecil mereka, dari masa remaja mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Supaya iman mereka boleh bertumbuh, iman mereka boleh semakin kuat. Di tengah zaman yang semakin digoncangkan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Anak-anak yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga Tuhan. Tetapi mereka boleh menjadi anak-anak yang berani menyatakan akan kebenaran-Mu. Bapa, pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka terang yang senantiasa bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, begitu juga kehidupan mereka boleh ada di dalam tangan-Mu. Mereka akan siap untuk dilesatkan sampai pada tujuan dan panggilan yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, baik itu di sekolah, keluarga, gereja, dimanapun Kau tetapkan mereka. Engkau sendiri yang akan buat berhasil dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru Rocky, kakak-kakak pembina roket yang ada di tempat ini. Kami minta hati-Mu sendiri Tuhan ada buat mereka. Supaya kakak-kakak yang ada di tempat ini boleh benar-benar mengasihi generasi ini Tuhan. Mereka boleh mengajar dan mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tambahkan kepada mereka Tuhan hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan, kecakapan dalam mengajar, kekreativitasan boleh ada di dalam kehidupan mereka. Supaya pelayanan mereka bukan menjadi pelayanan yang biasa, tetapi pelayanan yang berdampak, yang membawa generasi ini untuk semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang ada di tempat ini, wali-wali yang ada di tempat ini. Kami minta biarkan ada hati kebijaksanaan turun atas mereka Tuhan. Supaya apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka kerjakan, itu boleh mencerminkan pribadi-Mu saja Tuhan. Biar mereka boleh memberikan contoh, panutan yang teladan buat anak-anaknya, yang benar, yang bisa menjadi dampak, yang menginspirasi anak-anak mereka untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah lewat orang tua ini, anak-anak ini boleh dibawa untuk mengenal pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kami punya keluarga yang bersama-sama kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk papa mama kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap hal yang keluarga kami alami Tuhan. Thank you Jesus. Mari saudara kita masuk lebih dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, you beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
the scars of healing. There is the Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. Come on, Royals, let's sing this song. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Come on, church, let's sing God here and now. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. So here I bow. Be glorified.
heart. So here I bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita yang dahsyat. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kita agungkan Dia. Raja kita yang hidup, yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Bahkan saat kita masih berdosa, Dia datang menemui kita. Dia datang menemui saya dan saudara. It's all because of His love. Thank you Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. I am yours. Hallelujah. Kami milik-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu. It's only by Glorified, oh God. It's only by Your grace. It's only by You care for us. Be lifted up in this Tuhan place. dimuliakan Tuhan. Be glorified. Oh. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, semua karena pengorbanan, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau
bersyukur untuk pertukaran itu. Kami yang berdosa, kami yang harusnya dihukum. Tetapi Engkau mengutus anakmu, putramu yang tunggal, menebus kami dan mengangkat hidup kami. Kami bersyukur untuk karya itu Tuhan. Dan biar karya Kristus itu yang hidup dan tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan karena karya Kristuslah kami bersuka cita, kami boleh ada dan beribadah di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan mau disampaikan, kami berdoa biar kebenaran, biar kuasa dan kasih itu menembus setiap hati kami, menembus setiap pikiran kami. Pengertian kami yang salah, pengertian kami yang keliru diubahkan dengan kebenaran. Dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Kami akan pulang, tidak akan pernah sama seperti waktu kami datang. Kami akan pulang dengan pemahaman yang baru, kami akan pulang dengan sebuah pengertian, dan kami akan pulang karena kami bertemu, kami berjumpa dengan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan, bekerja di tempat ini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Wow, silakan duduk Royals, dan terima kasih buat tim Praise and Worship. Royals mereka datang dari 2 hari. Jadi hari Sabtu mereka datang ke tempat ini untuk latihan, dan hari Minggu mereka datang juga pagi-pagi untuk latihan untuk bisa melayani kita. Begitu juga dengan semua tim yang melayani ya. Jadi kita boleh berikan tepuk tangan buat semua tim pelayanan yang melayani pada hari ini. Dan hari ini kita juga bersuka cita karena hari ini kita akan dilayani oleh our lead pastor ya, Royal lead pastor, Pastor Andrew Juwana. Yang minggu lalu kalau saudara-saudara hadir ditahbiskan juga di sini di tempat ini ya hari ini, minggu lalu. Mungkin banyak juga yang belum mengenal, mungkin banyak yang belum tahu bagi kami, mungkin bagi juga Ko Andrew juga bertemu dengan, saya kerap menyapanya dengan Ko Andrew ya. Dengan wajah-wajah yang baru juga di sini. Jadi saya mau kasih sedikit aja dulu latar belakang, background. Siapa sih Pastor Andrew yang akan berbicara nanti? Pastor Andrew selain beliau adalah pelayan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, melayani di tempat ini, melayani jiwa-jiwa. Beliau juga adalah Managing Director dari sebuah perusahaan PT Sumber Pakis yang bergerak di bidang peternakan babi. Ya nggak salah dengar. Jadi kalau kita Surabaya ini dapat babi-babi yang enak itu biasanya dari PT Sumber Pakis. Kalau yang kurang enak mungkin bukan ya. Yang enak saja yang dari PT Sumber Pakis. Dan ya aku yakin Ko Andrew merawat babi-babi itu sehingga langsung datang ke tempat kita dengan asupan yang sangat enak. Dan kemudian Pastor Andrew adalah lulusan dari Monash University Melbourne dengan Bachelor of Engineering dan Master of Management. Jadi biar saudara-saudara juga kita semua bisa tahu ya yang berbicara di depan ini siapa. Dan saya sendiri telah mengenal Pastor Andrew 12 tahun. Dan kami juga melayani bersama-sama di KGC selama 12 tahun. Saya tidak pernah meragukan hatinya untuk generasi. Saya gak pernah meragukan hatinya untuk pengembalaan. Dia selalu punya waktu untuk pengembalaan. Dan saya rasa hal itu berlaku bagi semua pemimpin. Termasuk Korica, termasuk Pastor Rizkia. Semua pemimpin pasti memiliki hati yang sama. Tapi ada satu hal yang bagi saya Pastor Andrew ini brilliant. Bukan berarti yang lain gak brilian ya. Brilian juga adalah Pastor Andrew suka memberikan hashtag di dalam setiap periode atau musim dari tahunan. Jadi setiap 4 bulan ada hashtag demi hashtag yang dikeluarkan. Yang membantu kita di dalam pengajaran juga. Pernah pada saat orang mulai suka dengan gadget, face to screen, Ko Andrew bikin face to face. Kemudian Ko Andrew bikin all in the Bible. Jadi daripada kita belajar-belajar di mana-mana, kita all in the Bible. Dan tahun ini Ko Andrew bikin hashtag untuk yang pertama adalah hashtag Ground One. Dan itu seru banget. Kita pengen tahu justru apa sih itu Ground One. Hari ini saya yakin Pastor Andrew juga akan membukakan bagi kita apa itu hashtag Ground One. Jangan lupa siapin catatannya, pakai handphonenya untuk catat khotbah. So please welcome my mentor, my leader, my koko, our royal lead pastor, Pastor Andrew Juwana. Thank you Nancy. Shalom Royals. Suaranya mana nih Royals? Tadi apa yang dikenalkan itu selama saya dengarkan ya, tidak sepenting ini. Bahwa predikat saya dulu adalah manusia berdosa yang dikasih karunia Tuhan. Saved by grace untuk jadi anak Allah. Itu yang paling penting ya.
So, Royals, boleh saya menyapa dengan Royals ya. It is a new season dengan God of all season, ya, dengan Tuhan segala musim. Nah, saya ingin berkenalan singkat aja dulu. Secara family saya mohon maaf saya nggak bisa jabat tangan satu-satu karena 300 orang kalau saya jabatin tangan satu-satu saya kenalan mungkin waktunya nggak cukup ya. Nah, saya kenalan singkat dulu. Ini keluarga saya, ya. Saya sangat diberkati, dikaruniai oleh seorang istri, ya, seorang istri yang kemarin 1 Maret menikah 15 tahun pernikahan kami, dan saya mengenal beliau 26 tahun, ya. Kalau dihitung-hitung di matematika berarti saya berpacaran di umur 15 tahun, ya. Dan saya tidak pernah dilarang oleh papa mama saya yang beliau juga duduk di mana saya, karena beliau juga pacaran umur 16 tahun, ya. Nah, by His grace juga selama 15 tahun saya dikaruniain 2 anak, yaitu one boy, Everin Levi Joanna, ini lulusan pada saat SD-nya. Dan yang kedua adalah Clarice Tamara Joanna, umur 11 tahun. Nah, saya mengapa di sini, ini panjang ceritanya, dan saya ingin akan sharekan juga pengalaman saya, kesaksian saya, dan kebenaran firman Tuhan di baliknya. Nah, 6-8 Maret kemarin, saya, Pastor Richard, Pastor Hizkia Setiawan, dan Koden mengikuti namanya sidang MD GBI. Ya. Waktu ikut sidang MD GBI, saya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Apa itu? Koden, gembala satelit kita dipilih, ya, menjadi ketua BPD Surabaya. Apa itu ketua BPD? Badan Pengurus Daerah. Jadi Rock Surabaya, Gembala Rock Surabaya dipercaya gereja-gereja se-Surabaya untuk menjembatani dengan pemerintah. Pekerjaan yang Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Dan saya juga menyaksikan 2 saudara saya, yaitu Pastor Richard Limanto dan Pastor Hizkia Setiawan ditabiskan jadi PDM, ya. Pendeta Madya. Jadi kalau ada kota Madya, ini ada pendeta juga Madya, ya. Nah, saya ingin ceritakan sesuatu yang saya saksikan pekerjaan Tuhan luar biasa itu adalah gini. Pada saat itu, ya, ada 2 kandidat yang akan dipilih menjadi ketua BPD. Ya. Nah, diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan misi. Cuma 5 menit. Ya. Yang pertama, saya nggak sebut namanya, tapi yang pertama selalu berbicara tentang bangunan, akan membangun bangunan, membangun kantor, dan akan mengatakan budget akan disediakan Tuhan. Amin, amin. Ya. Tapi Koden, dia pertama kali memang di ladang ini, dan dia dengan kerendahan hatiannya, dengan kelemahannya, dia bicara, ini memang menjadi satu-satunya yang pertama untuk saya. Kalau dibilang mau-mau banget juga enggak, dia bilang gitu. Tetapi kalau saya terpilih, saya akan bersama-sama saudara semua, dia bilang, membangun kerajaan Allah di Surabaya ini. Saya perhatikan ya, bahwa kalau orang yang bertumbuh rohani secara luar biasa, ambisi pribadi itu mati. Ambisi pribadi itu mati, bahkan dia bilang, kalau mau-mau banget juga enggak. Malah kepilih. Dengan jumlah suara dari 96 suara, itu 39 melawan 57. Lumayan telak. Ya. Dan saya menyaksikan, yang saya saksikan apa? Kerendahan hati. Koden, dia apa adanya. Malah terpilih. Ya. Nah, ini juga. Saya menyaksikan bahwa di tempat ini, yang saya tuju juga, yang kami tuju, pastoral tim tuju juga adalah pertumbuhan rohani. Ya. Jadi bukan pertumbuhan jasmani, bukan pertumbuhan finance, itu mengikuti semua, yes. Tapi yang paling utama adalah pertumbuhan rohani di tempat ini. Ya. Dan untuk itu, saya juga gara-gara kemarin kejadian 6-8 Maret itu, saya juga akhirnya dikuatkan. Mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada di sini? Saya flashback sedikit ya. Yaitu pada tanggal September 2022, pertemuan pembentukan Royal. Ya, itu di bulan September, itu ada saudara saya Dodi, dan ada Koden, ada Richard, dan ada saya di situ.
yang mengajak saya untuk on board di pelayanan ini, Rock Young Adult, dewasa muda. Butuh waktu yang lumayan lama ya, Richard dan Febe selalu mendekati saya untuk, ayo pelayanan. Saya dulunya berada di pelayanan generasi yang jam 4, ya, anak-anak muda. Saya merasa bahwa gini, aduh, saya udah umur berapa untuk berpindah-pindah lagi gitu. Dan saya awalnya enggan, saudara. Royal, saya pertama enggan untuk mengiyakan ini. Tapi memang Tuhan melalui Koden mengkonfirmasi itu. Dan yang kedua, konfirmasi gimana saya nggak bisa lari dari panggilan ini. Itu nomor 2 adalah saudara saya, coba berdiri Dodi Sujanto, ya. Dia awalnya yang diwacana jadi pemimpin di tempat ini. Saya bilang, sudah Dodi aja, saya bilang. Saya itu nyaman, nyaman, sukacita sekali, damai sejahtera sekali sama anak-anak muda dibanding dengan anak-anak lebih tua. Maksudnya, ya itu dulu saya ya. Tapi setelah saya lihat dia ngomong bahwa gini, udah saya step down, kamu yang mimpin Drew, aku percaya kamu sudah pernah mimpin anak muda, rekam jejak, pakai rekam jejak sudah ada. So I appreciate that, God. I value that. Justru itu makanya saya tidak bisa lari. Dan yang ketiga, saya kenal Pastor Richard Limanto itu 12 tahun yang lalu juga, kita pernah di pelayanan bareng bersama juga. Dan saya lihat dia semakin waktu mengembalakan Royal, ya, rambutnya tidak setebal dulu, saudara. Untuk itu saya harus bantu kelihatannya ya. Kelihatannya bakal habis semua kita ini. Oke, untuk itu saudara, saya lihat bahwa bersama Royal Pastoral Team ini yang jumlahnya 7 orang, ya. Ini bukan Power Rangers ya, saudara. Ini saya mengucap syukur kalau saya akhirnya diterima di keluarga ini juga dan akhirnya bisa berjumpa dengan kalian semua di sini. Ini by His grace dan saya percaya nanti kita saling berkenalan selalu dan kita akan membangun keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Ada amin tempat ini? Saya ingin berelasi dengan semuanya, oke? Nah, oke. Sekarang saya ingin ngomongin bahwa akhir-akhir ini kan kita selalu dalam Januari sampai bulan Maret selalu ngomong tentang spiritual gift ya. Bahkan ada adik-adik saya yang bilang, kok spiritual gift terus? Gitu. Sorry kebiasaanku ya. Kok spiritual gift terus ini? Sampai kapan nih spiritual gift? Nah saya bilang juga gini dalam hati saya, gift yang dikasih itu sudah enggak kamu terima, padahal sudah dikasih, sudah enggak kamu terima dan sudah kamu buka dan sudah kamu pakai. Jangan-jangan kita ngomongin gift terus, tapi kenyataannya gift yang sudah dikasih, enggak pernah dibuka, enggak pernah dipakai, makanya kita omongkan terus. Ya, nah percayalah bahwa spiritual gift itu dikasih kita sewaktu kita percaya. Sewaktu kita percaya, kita dikasih sudah. Tetapi tujuan dari spiritual gift ini diberikan, karunia pelayanan diberikan, itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Tapi untuk tujuan dan rencana Tuhan. Yaitu menumbuhkan rohani. Sekali lagi, rohani. Di saudara seiman kita. Ya. Untuk kemuliaan namanya. Nah, jadi kita ini bukan senternya untuk pemberian gift itu. Kita ini alatnya Tuhan untuk dipakai untuk agendanya. Tetapi kenapa? Kemarin Ko Richard sempat bilang ya, Pastor Richard bilang, kita sudah ngomong 3 bulan nih, tapi kok enggak minim sekali orang-orang itu berbondong-bondong, 1-2 orang aja susah untuk mendaftar. Yuk, Pastor Richard, Pastor Dodi, saya ingin untuk mengeksersis gift saya. Itu sangat jarang. Dan saya juga tanya, kenapa ya Tuhan? Tuhan kasih tahu jawabannya. Jawabannya itu di ayatnya itu sendiri. Di 1 Timotius 14 ayat 4. Kita tahu ya? Yuk kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat
dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Ini mirip kayak lagu tadi loh. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang telah diberikan padamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Ya, jadi bisa lah, pop itu sama rap kadang-kadang bisa. Tapi ini tujuannya untuk kalian ingat semua ya. Nah, ini garis bawahi jangan lalai. Kata jangan lalai, saya sampai buka kamus. Lalai itu apa sih? Lalai itu tidak berhati-hati. Lalai itu tidak mengindahkan. Bahasa Jawanya itu lali rek, lek wis dikei kado. Ya. Nah, kenapa kita lalai? Ada yang tahu kenapa kita lalai? Karena kita nggak pernah sadar seberapa berharganya gift yang diberikan. Sekarang terus pertanyaan juga, bagaimana kita nggak lalai? Kita, kebalikannya juga, kita nggak akan pernah lalai kalau kita sadar dan melihat bahwa gift ini berharga. Gift itu kan kado ya, hadiah. Sekarang apa ukuran keberhargaan sebuah kado? Ada dua, saudara. Yang pertama, nilai dari kado itu. Ya. Nilai harga dari kado itu. Dan yang kedua, seberapa besar pengorbanan yang beri kado itu memberikan kadonya. Saya ulang lagi ya. Seberapa berharga kado itu adalah dari nilai harga kadonya. Dan yang kedua adalah pengorbanan yang berikan. Yang berikan kado itu seberapa dia berkorban sih memberikan kado itu. Saya berikan contoh. Aplikasi zaman sekarang di gadget ya. Zaman now membuat pemberian ya untuk beli sesuatu itu sangat fangpian. Oh, fangpian convenient. Convenient itu nyaman dan enak ya. Nah, jadi sangat mudah sekali kita dengan tinggal download application yang banyak hijau-hijaunya itu ya. Cuman satu orange kadang-kadang ya. Dan kita cuma buka aja, ketuk, scroll, barang terkirim. Barang terkirim. Tapi kalau kita pernah tahu di zaman tahun 80-an, 90-an, boleh slide berikutnya. Seorang Benny Yasaputra, opa saya almarhum. Sewaktu saya selalu bermain, dititipkan oleh mami dedi saya, dititipkan ke opa saya ini, di rumah opa saya. Saya enggak pernah lupa itu namanya jajanan pasar. Jajanan pasar, saya tahu Klepon, ya, Nogosari, kue usus ayam, tapi percayalah kue usus ayam ini adalah penipuan terbesar. Karena ini bukan usus ayam. Ya. Dan cakwe. Ya, dan cakwe. Kenapa saya masih ingat sampai hari ini? Bahkan saya berbicara di depan saudara semua. Kenapa saya ingat? Karena meskipun ini harganya nggak mahal pada saat itu, tapi bagaimana dia mendapatkan kue-kue ini di pasar Atom dan pakai mikroLED. Siapa yang masih tahu mikroLED? MikroLED Bemo, ojek. Ya. Pakai mikroLED. Mungkin harganya nggak mahal. Tapi bagaimana dia untuk ingat saya membelikan makanan-makanan ini harus ngantri, ya, harus ke sana keringetan, belum lagi di mikroLED itu desek-desekan, baunya pun mungkin ya campur aduk itu di situ ya. Saya melihat pengorbanan itu, jadi value-nya sangat berharga jadinya. Makanya saya sampai ingat, ini memorable banget buat saya. Dan satu hal lagi, gift itu bukan selalu tentang barang. Tetapi gift itu bisa sebuah identitas dan kepercayaan. Saya berikan contoh yang kedua lagi, boleh? Di tahun 2009, by His Grace, saya diberikan kepercayaan oleh ayah saya untuk memimpin sebuah perusahaan, diberi jabatan Managing Director. Itu by His Grace ya, by His Grace, dengan pemberiannya. Nah, perusahaan ini berdiri di tahun 73, ya. Banyak cerita kepahlawanan dari generasi-generasi di atas saya. Yang pertama adalah itu engkong saya nggak pernah berjumpa dengan beliau. Yaitu Bapak Cahya Kartika, bukan Purnama, tapi Cahya Kartika Juwana. Ya.
Beliau pada saat itu saya nggak pernah bertemu beliau, tapi dengan cerita orang tua saya, bagaimana dia mempertahankan peternakan babi ini, itu ceritanya kepahlawanannya sangat tinggi. Kenapa? Karena itu awal-awal, jadi merugi terus. Dan dia tetap berjuang terus dengan 8 kongsian yang selalu berantem kalau meeting, sampai katanya angkat-angkat kursi, itu yang saya dengar. Kalau meeting marah-marahan, ya. Dan sejak ayah saya men-take over itu dengan hasil yang rugi-rugi ya, dia harus berhutang sampai ibu saya, Ibu Lilia Saputra pernah cerita pada saya bahwa dedimu itu pernah saya temukan semaput, itu bahasa Perancisnya, Indonesianya pingsan ya, di kamar mandi karena bingung mau bayar utang pakai apa untuk perusahaan ini. Saya sewaktu mendengarkan cerita-cerita ini, bukan saja ternaknya, asetnya yang berharga buat saya, tapi bagaimana seorang Cahya Kartika Juwana dan Andrian Juwana itu memperjuangkan sebuah perusahaan ini untuk masa depan anak-anaknya. Itu saya lihat sangat berharga. Jadi sewaktu kita melihat sesuatu yang berharga, kita nggak akan pernah menyanyiakan. Kita tidak akan pernah menyanyiakan sesuatu yang diberi itu. Nah, saya yakin pada saat itu, mungkin zaman berdarah-darah ya, itu cairan tubuh banyak yang keluar. Maksudnya apa? Cairan tubuh itu banyak tangisan yang keluar. Banyak keringat yang keluar. Yes, it's true. Zaman-zaman, istilahnya ngomong-ngomong zaman-zaman gak enak ya. Banyak. Saya juga mau tips ya, untuk royal family di tempat ini yang punya anak. Jangan ceritakan cuman hasil dari kerjaanmu yang sukses saja. Ceritakan bahwa struggle itu real. Perlu perjuangan, ya. Ceritakan juga hardship, kesulitan-kesulitan dalam hidup orang tua. Ceritakan itu. Tapi juga ceritakan bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu buka jalan. Katakan itu pada anak-anak kalian. Untuk supaya mereka bisa menghargai perjuangan-perjuangan kita. Nah, sekarang apakah kita tahu bahwa spiritual gift yang kita bicarakan 3 bulan ini, itu memang kita terima secara gratis. Ya, Koden pernah bilang kan kemarin, kita terima secara gratis. Iya, tapi apakah itu murahan? Enggak murahan. Ada yang bayar, Royals. Ada yang bayar. Tapi bukan dengan uang. Kalau uang currency-nya naik turun, nilainya enggak tetap. Ya. Dolar bisa hampir 16.000, bisa juga sekarang sudah 15.000, enggak tetap. Tapi yang bayar juga pakai cairan tubuh. Bukan tangisan saja, bukan keringat saja, tapi darah. Darah dan nyawa diberikan untuk spiritual gift ini. Saudara dan saya dapat hari ini. Wow. Darah dan nyawa Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kuburnya yang kosong membuat kita sangat memahami betapa mahalnya. Bukan cuma mahal, betapa berkuasanya juga gift ini. Jadi saya mau bicara pada royal semua. Bentuk kasih itu bukan gini. Coba gini semua, enggak apa? Gini, boleh. Enggak sesat kok. Bukan gini. Apalagi gini, ini cuanisasi. Ya. Jian. Bentuk kasih yang sejati itu adalah ini. Darahnya mahal untuk gift-nya diberikan padamu. Tapi bukan cuma sampai situ. Dia juga berikan kekuatan pada kita. Power, katakan power. Power itu bukan kita latihan di gym dan gini. Meskipun ya itu jadi kuat ya. Beberapa adik-adik saya nge-gym terus. Jadi sekarang kalau kadang-kadang kalau nunjuk, di mana Mitra 10? Di situ. Loh, WC di mana? Situ. Power itu bukan cuma ini. Power itu. Boleh ikutin saya gini? Coba ikutin saya gini. Power itu gini.
Wah, apa ini? Ini baru. Ini kubur kosong. Ini kuburnya, ini batunya. Ingat ya, bukan gini. Tapi gini, ini kubur kosong. Tuhan kita ngalahin kematian Bapak Ibu. Gak ada yang pernah ngalahin kematian selain Tuhan kita, namanya Yesus Kristus. Coba tepuk tangan dulu sama Tuhan kita. Come on. Woo! Jadi kalau kita tahu ini, kita gak akan pernah lalai sama gift kita. Gak perlu diomongin terus, jangan lalai, jangan lalai, jangan lalai. Sampai kayak kaset bulat gitu, jangan lalai. No, kita sepenuh hati akan understanding the gift, akan akan applying the gift, akan developing the gift forever, consistently. At least that's what happened to me. That's what happened to me. Saya bisa ngomong kayak gini karena itu terjadi dalam hidup saya. So, karunia pelayanan diberikan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita harus bisa menikmati pelayanan karena kita menikmati pribadinya yang memberikan kita pelayanan itu. Ngomong-ngomong, kemarin Koden perlu banget kita ikutin ya apa yang dikhotbahkan kemarin-kemarin. Koden sempat berbicara bahwa saya loh kaget, saya pernah dikasih gift bahwa tiba-tiba bisa bernubuat gitu. Tiba-tiba bisa bernubuat. Padahal gift saya tahu, saya biasanya mengajar gitu. Nah, kok yang saya sadari ya, saya sadari, tadi sudah disebutkan juga dari Nancy Piri, salah satu gift yang unik dalam penggembalaan saya, ya, by His Grace sekali lagi, itu karunia penerjemah. Mungkin pada kaget, nerjemahin apa aku? Bukan nerjemahin bahasa Mandarin, bukan menerjemahkan bahasa Inggris, dan bukan menerjemahkan bahasa roh, bukan. Saya itu dikasih gift untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan di dalam musim kehidupan hanya dengan 2 kata. Hanya dengan 2 kata yang saya namakan hashtag. Nah, kenapa saya lihat ini penting di zaman-zaman now? Karena lihat dunia netizen sekarang begitu luar biasa, dunia viral sekarang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Allah juga bisa loh untuk mengabarkan Injil. Nggak susah-susah mengabarkan Injil. Pakai aja hashtag 2 kata aja dulu. Ya. Untuk itu, saudara-saudara, dari tadi mungkin katanya, kok nggak ada ayatnya sih dari tadi? Ya nih, habis ini ya, sabar ya. Nah, untuk itu hashtag di bulan ini, kita akan pakai ini selama 4 bulan ya. Dan ini sudah di penghujung, April kita akan ganti lagi. Tapi it's okay. Ya. Hashtag kita adalah ground one. Coba katakan Royals, ground one. Apa itu ground one? Ground one itu dasar satu, dasar tunggal. Ya. Ground one adalah build the ground with the one to be one. Bangunlah dasar dengan sang satu untuk menjadi satu. Oke? Nah, ini sangat memberkati saya dalam masuk dalam pelayanan ini juga. Tuhan memberikan ini dan ini memberikan saya kekuatan. Oh iya ya, build the ground, bangun dasar Tuhan dengan engkau untuk menjadi satu. Nah, saya terinspirasi ground one ini juga dengan ground zero, monumen ground zero ini di New York City. Ya, di New York City. Ground zero artinya apa? Artinya titik nol, lantai dasar. Sebuah monumen yang dibangun karena memorial monumen ini itu dibangun karena, ingat ya, 9 September 2001, gedung pencakar langit WTC hancur kena serangan teroris. Sehingga Ground Zero ini dibangun untuk memorial monumen yang sampai hari ini berhenti pembangunannya. Nah, kalau kita di dalam Kristus, Dia tidak akan pernah berhenti membangun kita. Ya? Dia tidak akan pernah berhenti membangun kita. Jadi gini, Dia akan membangun kita bukan dari nol, tapi dari satu. Apa itu satu? Kemenangannya di kayu salib. Dan kubur yang kosong. Pernahkah kita sadari juga untuk mengetahui ground one ini? Pernahkah kita pernah sadari enggak? Bahwa kita lahir di dunia ini, bahasa Perancisnya brojols ya. Brojols, kita umur 0. Apakah benar kita umur 0? Kenyataannya kita lakukan itu loh. Umur satunya itu 1 tahun setelahnya, betul? Tapi semestinya kita nggak pernah dari 0.
Kita ada 9 bulan pemeliharaan Tuhan di dalam kandungan ibu kita. 9 bulan, jadi waktu kita keluar dari rahim ibu, kita itu umur 9 bulan actually. Jadi percaya nggak kalau Tuhan membangun kita tidak pernah dari nol? Yang percaya katakan amin. Cuman SPBU saja yang harus dari nol ya. Karena kalau enggak, kita akan jadi donatur BBM seluruh Indonesia. Yuk, mari kita baca ayatnya ground one. Are you ready semuanya, Royals? Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sebelum membaca, pernah bayangkan nggak? Yang nulis surat ini itu adalah mantan pembunuh keluarga Allah, mantan pembunuh pengikut Kristus dan menghancurkan tempat ibadah yang namanya Saulus. Ya. So, baca ayat ini dengan pengertian itu ya. Oke, ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga Allah. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam siapa? Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Wow, ini yang nulis mantan pembunuh keluarga Allah. Sewaktu dia bertemu Kristus, dia bisa tulis seperti ini. Bagaimana Kristus mengubah ya, luar biasa. Jadi, oke, kita before applying the gift, sebelum melakukan the gift, saya mau kita semua aware, sadar dulu bahwa gift yang sejati itu adalah perubahan identitas. Katakan perubahan identitas. Perubahan identitas. Saya mau bilang ini. Coba next slide. Being is more important than doing. Maksudnya apa? Menjadi siapa itu jauh lebih penting dibanding melakukan apa. Meskipun melakukan apa itu penting, iya, tapi menjadi siapa itu jauh lebih penting. Karena gini, doing without being cannot last long. Jadi waktu kamu melakukan apa, aku pokoknya melakukan tanpa mengerti aku ini siapa, aku ini jadi siapa, tidak akan bertahan lama. Tetapi melakukan apa karena pengertian yang jelas, karena identitas yang jelas, aku ini siapa akan berlangsung selamanya. Saya kasih contoh. Dulu waktu kecil ada namanya, pasti ada dulu zaman-zaman kecil ya, kita main polisi dan maling. Main polisi-polisian dan maling-malingan. Kita melakukan ya pada saat game itu, kita jadi polisi, siapa yang jadi polisi? Aku. Siapa yang jadi maling? Aku. Gitu. Nah, terus apakah mereka polisi dan maling beneran? Dan mereka melakukan itu hanya untuk game tersebut. Tapi berbeda dengan orang itu tiba-tiba jadi polisi beneran. Aku polisi, dia akan melakukan tugas kepolisian. Atau yang satunya, aku maling. Udah gak usah lanjutin kalau maling ya. Oke, nah. Jadi ada 3 titik perubahan yang Tuhan kasih. Saudara mau tahu kalian diubah jadi apa sewaktu kalian percaya Kristus Yesus? Yang pertama, warga kerajaan Allah. Makanya kenapa kita namanya Rock, representative of Christ Kingdom. Ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa siapa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Karena kita, ya, saya mau bilang, kita ini orang Indonesia. Ya, bahkan mungkin ada yang bonek orang Surabaya. Ya. Kita ini di perjanjian lama itu tidak diperhitungkan sama Tuhan. Tidak diperhitungkan. Kita bukan bangsa Yahudi, kita bukan bangsa Israel. Janji berkat Tuhan bukan untuk kita harusnya. Ya. Kita ini jauh, kita ini orang asing, kita tidak diperhitungkan. World Cup aja belum masuk, ya. Ya. Mungkin aja badminton aja yang membanggakan ya. Nah, kita ini nggak diperhitungkan. Tetapi karena Kristus kita jadi diperhitungkan, kita dikasih KTP kamu warga kerajaan Allah. Itu gift yang luar biasa loh saudara dan saya. Ya.
Dan kita semua yang percaya diperkenan masuk dalam kerajaan Allah dan mendapat, sekali lagi, jadi kerajaan Allah itu ada fasilitas-fasilitasnya. Ya, warga kerajaan dapat fasilitas. Ya, fasilitasnya itu segala berkatnya, segala perlindungan dan segala fasilitas warga negara kerajaan Allah diberikan pada kita dan backup seumur hidup kita. Wow, untuk membangun rencananya di muka bumi ini. So apa yang perlu kita khawatirin sebenarnya kalau kita tahu identitas kita siapa? Ya. Tapi sekali lagi, above the facility yang kita dapat, tunduklah pada rajanya. Tunduklah pada rajanya. Christ is the king. Kadang-kadang gini, kita itu selalu kadang Kristus adalah juru selamatku. Christ is my savior. Yes, it's true. Tapi not only that. Jangan berhenti sampai situ aja. Ketahuilah bahwa Kristus adalah our king. Raja kita yang memerintah kita, yang berdaulat, yang powerful dalam hidup kita. Nah, sekarang dalam kita melihat dia sebagai raja, kita juga tahu bahwa kerajaan Allah di muka bumi ini sekarang ya, seluruh dunia di muka bumi ini. Kerajaan Allah itu dengan kita sadar atau tidak, dengan kita itu ikut atau tidak, kerajaan Allah itu menginvasi dunia ini. Ya, yeah. It's happening now with His grace and sovereignty, it's happening now. Yang menjadi luar biasa adalah gini, Dia mau pakai kita untuk merestorasi keadaan bumi ini. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita? Maukah kita untuk jadi bagian dari agen kerajaan Allah? Rock, representative of Christ's kingdom. Kalau kita mau, katakan pada kanan kirinya, pakai gift-nya. Coba katakan kanan kirinya supaya nggak ngantuk ini. Pakai gift-nya. Pakai gift-nya. Ya. Open the present. Lukas 12 ayat 32 berkata bahwa, hai kawanan kecil, ya kita termasuk kawanan kecil, ya kita orang Indonesia yang tidak diperhitungkan. Dia bilang, janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Wow, it's a gift. Oke, sekarang tadi warga negara. Tuhan mau lebih intim gak taunya daripada itu. He wants more intimacy. Tadi warga negara ya. Satu RT, satu kelurahan mungkin gak kenal satu dengan yang lain. Apalagi satu warga negara, masih gak deket. Tuhan mau. More than that, kita dipanggil untuk jadi satu keluarga kerajaan Allah. Jadi ini more, Christ bukan hanya Savior, Christ bukan hanya Raja kita, tapi Christ adalah ini, Tuhan kita dan Big Brother kita, anak putra sulung Bapa yang berkorban untuk kita. Big Brother loh. Laota, ya, Laota, Take, kakak besar. Dia juga kakak besar kita, ini putra sulungnya Tuhan. Jadi kedekatannya itu bukan cuma sampai di warga negara, tapi sampai pada anggota keluarga Allah. Makanya kenapa di dalam gereja itu ada namanya Bapak Rohani, ada Ibu Rohani, ada kakak rohani, ada adik rohani, dan ada cucu rohani. Ya. Itu ada semua memang. Karena itu ada dalam rencananya. Gini, sekarang yang membuat kita tidak bisa saja jadi satu keluarga itu apa? Gini, hukum manusia itu memang ya mengadakan perbedaan-perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan umur, perbedaan agama, ya ada itu, perbedaan budaya, perbedaan golongan, perbedaan pendidikan, perbedaan tingkat sosial, perbedaan tingkat ekonomi, ini ada di muka bumi ini. Makanya kenapa kadang-kadang ada satu yang merasa superior, aku di atasmu. Makanya satu yang juga ada yang merasa, aduh aku inferior, aku di bawahmu. Karena manusia yang buat perbedaan itu. Ingat, manusia yang buat itu. Ya. Manusia yang buat itu. Tapi karena Kristus, itu jadi hal yang sekunder, perbedaan-perbedaan itu. Ya. Maksudnya apa hal sekunder? Sekunder itu maksudnya gini, kita sadar ada perbedaan-perbedaan itu. Kita tidak menolak, iya ada. Tetapi di dalam Kristus kita memikirkan adalah hal yang primer yang Kristus pikirkan. Yaitu bahwa Kristus melalui pengorbanannya, dia memecahkan tembok
pemisah ini. Memecahkan tembok pemisah ini menjadi satu keluarga Allah. Somehow ya, kita dalam satu keluarga. Kita percaya kalau dalam satu keluarga itu budayanya, ya karena sering makan, sering ketemu, akhirnya tambah lama tambah mirip. Lihat aja pasangan suami istri, tambah lama tambah mirip. Ya. Nah, ini somehow kalau kita jadi satu keluarga, bahasa kita jadi satu. Apa bahasa kita? Kasih. Harga diri kita sudah nggak ada yang oh aku punya Porsche, aku punya Lambo, aku lebih tinggi daripada kamu. Nggak ada itu. Harga dirinya darah Kristus sama. Sejarah penebusannya sama. Enggak Tuhan datang 5 kali gitu aku sekarang nebus Pastor Richard. Oke, yang berikutnya saya nebusnya pakai ini, pakai nasi kuning tumpeng gitu ya. Terus yang kedua adalah Dodi ditebus oleh mobil gitu. Enggak. Sejarah penebusannya sekali saja, yaitu salib Kristus. Hati kita jadi satu. Cepat atau lambat kita akan jadi satu. Apa hatinya? Hati Kristus. Tujuan kita hidup satu juga. Apa? Kemuliaan Allah. Dan kita dikasih satu warisan yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Apa itu? Kerajaan Allah yang kekal. Saya mau tambahkan juga. Kita punya satu kelahiran yang sama. Yaitu sewaktu kita percaya pada Tuhan. Dan sewaktu kita dibaptis di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Waktu bangkit, itu lahiran kita. Sama. Gak ada yang di rumah sakit ini, ini rumah sakitnya lebih keren ya. Yang ini kadang mungkin karena cepet-cepetan di mobil, cepet-cepetan keluar dari mobil gitu. No, kelahiran kita sama. Sewaktu kita bangkit dari air, waktu kita dibaptis. Satu. Dan ini yang luar biasa. Kita, ingat ini kita ya. Ada cuman satu panggilan kepada Allah. Ya, yaitu Bapa. Siapa yang percaya ini semua? Coba angkat tanganmu. Bukankah Tuhan luar biasa dalam hidupmu? Wow. Untuk itu saya sangat mengikuti hari ini juga. From now, ini memang awal-awal ya, kita ada yang dari KGC jam 4 masuk, dan ada yang dulu dari jam 11 juga. Mungkin grupnya jadi namanya X-KGians dan X jam 11. Mari, yuk kita jadi satu keluarga aja, namanya Royals. Ya, Royals namanya. Tuhan yang menyatukan. Tuhan yang menyatukan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. You know the rest, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, perubahan yang ketiga, ini Tuhan mau lebih intim lagi, bukan cuma sekedar keluarga, tapi pribadinya. Itu adalah dasar di mana Dia mau tinggal di dalam kita dan membangun kita. Wow. Jadi gini, kita yang gini,
Dulu itu bangunan itu tempatnya Tuhan. Ya dulu bait Allah ya, zaman Israel. Sekarang kita, setiap hati kita ini loh, tempat kediamannya Allah. Tempat kerajaan Allah dibangun. Ya. Tempat kerajaan Allah dibangun. Bagaimana dia membangun kita? Gini, kita dibangun melalui rasul dan nabinya, menyatakan firman-Nya. Ya, itu di ayat itu. Apa itu maksudnya rasul dan nabi menyatakan firman-Nya? Melalui pengajaran firman Tuhan. Jadi be careful juga dengan rasul dan nabi yang pakai KTP. Ya, pakai KTP. Aku rasul ini, aku nabi ini. Wow, be careful. Karena rasul dan nabi di sini itu membicarakan tentang yang ada di Alkitab. Jadi pengajaran firman Tuhan. So, ini juga next boleh. Saya juga mau sekalian propose ini ya. Ini sekalian ngomong tentang visi dan misi. Sepintas saja ya. Saya kok tergerak sekali untuk ini ada Bapak Richard sama Bapak Dodi dan pastoral tim di tempat ini ya. Di situ tuh ada namanya dance room. Dance room. Saya tergerak sekali mau mengubah dance room ini menjadi disciples room. Karena that's the essence of our church, adalah pemuritan. Pengajaran firman Tuhan. Kita harus mulai berpindah dari church got talent from God yang menjadi penghidupan. Ya, Tuhan kasih talenta, kita bisa bekerja, yes. Tapi sudah mulai berpindah menjadi church got teaching from God. Yang menjadi kehidupan kita. Ya. So, Pastor Richard, Dodi dan yang lainnya, mungkin kita perlu bicarakan ya, untuk di mana dance room. We don't produce dancers, we produce disciples. Karena dari disciple akan ada leader-leader. Ya. Kita bicarakan aja nanti ya. Nah, oke. Dan bagaimana Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita itu melalui rohnya sendiri. Di dalam kita. Dia yang membersihkan rumahnya, hati kita. Dia yang memperbaiki rumahnya, hati kita. Dan dia bahkan menggantikan hati yang lama menjadi hati baru. Untuk itu, makanya kenapa kalau ada koreksi, ada direksi, ada instruksi, ada teguran kasih, itu cara Tuhan membangun. Dan makanya kenapa kita juga ada pastoral team, bukan cuma coordination team. Karena coordination membangun event. Apakah event gak penting? Event perlu. Tapi kalau pastoral team itu membangun disciples dan leaders, itu paling penting. Ya. Dan percayalah, orang yang percaya Kristus tapi tidak pernah mau mendapat pengajaran dari firman Tuhan, tidak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah dibangun secara sejati. Menjadi pribadi yang dangkal, kerdil, dan afkir. Kita ini adalah tempat kerajaan Allah. Di mana kita berada, di situ kerajaan Allah ditegakkan. Boleh musician nah semua. Saya di penghujung. Ini menjadi ground one kita. Dasar tunggal kita. Bahwa kita adalah dipanggil menjadi warga, keluarga, tempat kerajaan Allah. Ada 3 identitas yang diubahkan dari dulu orang yang berdosa. Menjadi warga, keluarga, tempat kerajaan Allah. Saya mungkin kalau berhenti di sini saja, mungkin akan termotivasi, yes, oke, aku warga, aku keluarga. Bahkan Tuhan ada di dalam hatiku. Aku mau melayani. Tapi yang membuat bensin kita nggak pernah habis, itu karena kita tahu harga yang dibayar oleh Sang Pemberi. Yesus, Sang Pemberi gift. Untuk kita diberikan gift, ada harga yang dibayar oleh Dia. Ada pengorbanan yang dibayar oleh Dia. Dia adalah Raja yang berkuasa sekali lagi. Tapi Dia harus meninggalkan kerajaannya untuk mencari kita yang terhilang. Supaya kita diambil olehnya, dimiliki olehnya, dan dikasih identitas baru. Kamu warga kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk kita jadi keluarga Allah. Yesus putra Allah satu-satunya harus bertukar dengan kita. Dia yang tidak bersalah, tidak bercela, harus terpisah dengan Bapaknya. Ingat ya, di kayu salib dia sempat bilang, dia selama dalam perjalanan hidupnya selalu manggil
Allah itu Bapa. Tapi pada saat di kayu salib, satu-satunya dia pernah bilang bahwa Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Saya juga merasa aneh sewaktu misalnya sama Pak Andrian sebagai ayah saya panggil dia Dad. Tiba-tiba saya bilang, Pak Andrian, mengapa kau tinggalkan aku? Ada kejauhan di situ. Dan dia jauh, dia mau melakukan itu, dia mau mengorbankan itu, supaya saudara dan saya menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan yang terakhir, Kristus adalah batu penjuru, bait Allah yang sempurna, tidak ada cacat dan celah, harus dihancurkan. Ya, bait Allah harus dihancurkan, berkeping-keping. Untuk kita semua dibangun di hati kita menjadi tempat kediaman Allah. Yesus pernah berkata, rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Itu maksudnya ini. Dia tidak tinggal di gedung-gedung, dia tidak tinggal di sini, tapi dia tinggal di setiap hati kita. That's how intimate Tuhan kita. Masihkah kita perhitungan? Malah kita dikasih gift, kita tidak pernah buka, kita nggak pernah use it, kita nggak pernah gunakan. Siapa kita? Saya mau bicara bahwa Kristus adalah rahasia pertumbuhan rohani dan kesatuan rohani kita. Nggak cuma pertumbuhan rohani, tapi kesatuan rohani kita. Royals, aplikasinya hari ini. Di dalam membangun setiap aspek dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam parenting, di dalam social life, bahkan hobi pun sekalipun. Ingat, the ground one menjadi dasar kita, Kristus. Amen. Yang memberikan kita ground one itu. Kita tidak pernah dibangun dari zero, tapi dari one. Build the ground with the one to be one. Mari bangkit berdiri semua. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Dengan iman, segala yang baik. Come on. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu.
pengorbanan-Mu yang begitu indah di atas kayu salib dan kuasa kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa melalui karya salib-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu, hidup kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar bukan hanya kami tahu, tapi kami mengerti. Bukan hanya kami mengerti, tapi mengalami Tuhan. Bukan hanya kami mengalami, tetapi kami juga hidup di dalamnya. Hidup karenanya dan kami hidup bertujuan hanya untuk Kristus hidup. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu nyata di antara kami Tuhan. Kami ucap syukur. Berkati Pastor Andrew yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya hikmat-Mu nyata dalam kehidupannya. Injil diberitakan melalui kehidupannya. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami akan memperingati bahwa melalui tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami menjadi warga kerajaan Allah. Dan melalui tubuh dan darah-Mu kami jadi keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu dan ini adalah darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Seberapa banyak saudara Royals yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan? Saudara bisa lambaikan tangan? Rekan-rekan asyir yang akan melayani saudara dengan baik. Tetap lambaikan tangan saudara sampai saudara dilayani dengan baik. Haleluya. Tuhan menjadikan kita satu bahasa yaitu bahasa kasih. Satu nilai yaitu darah Kristus. Dan satu tujuan yaitu Kristus sendiri. Dan hari ini kita jadi warga kerajaan Allah dan kita menjadi satu di dalam keluarga kerajaan Allah. Artinya kalau apa yang Bapa kita punya, Dia punya hikmat, Dia punya kuasa, Dia punya kesabaran, Dia punya kasih, itu pun akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ada dalam hidupmu. Melalui pengorbanannya kita terima itu semua. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Hari ini kita sama-sama angkat perjamuan bukan karena rutinitas tetapi karena sebuah pengertian. Melalui inilah kita mendapatkan karunia dari Tuhan. Melalui inilah status kita diubahkan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkan dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini tubuhnya dipecahkan, tubuhnya dicabik-cabik supaya hubungan kita yang tercabik dengan Allah Bapa di sorga melalui Kristus. Hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga disatukan kembali. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan Dia berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Darah perjanjian baru. Pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa yang adalah seteru Allah. Tetapi melalui Kristus kita bukan hanya diampuni tetapi kita diangkat derajat kita menjadi anaknya. Dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Itu semua fana Bapak Ibu, royal sekalian di tempat ini. Tetapi dengan darahnya yang mahal. Bukankah cawan yang berisi anggur ini, di mana kita naikkan ucapan syukur ini, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu.
Kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat setia-Mu. Kami bersyukur buat setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat darah-Mu. Kami bersyukur buat hidup-Mu. Kami bersyukur buat karya salib-Mu. Kami bersyukur buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Royals, sembah Raja-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Oh, we worship You Lord. Umat tebusan Tuhan, sembah Raja-Mu. Umat tebusan Tuhan, sembah Raja-Mu. Sembah Raja-Mu, agungkan namanya. Haleluya. Haleluya. We sing haleluya. 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 Ketika kami layangkan mata kami ke gunung-gunung dan kami bertanya, dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Ketika kami melayangkan mata kami ke arah kota-kota yang kuat Tuhan, kami tidak mendapatkan pertolongan yang teguh, hanya kepadamu kami mendapatkan pertolongan. Dengar umat tebusan Tuhan, dengar Royals, jika hatimu hari ini merasa lemah, merasa hancur, satu hal yang kami mau kasih tahu, Yesus sumber jawaban di dalam kehidupanmu. Arahkan matamu, arahkan hatimu, arahkan hidupmu kepada sumber kehidupan. Dia yang memberikan engkau hidup. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang memberikan hidupnya untuk engkau. Hari ini arahkan hatimu, matamu dan pikiranmu hanya pada Kristus saja, Sang Raja di atas segala raja. Jadikan Dia benar-benar Raja dalam hidupmu, yang memerintah penuh dan berdaulat penuh dalam hidupmu. Dengar Royals, dengar. Ada pengharapan di dalam nama Yesus. Ada pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Dia datang dan mati untukmu, bukan untuk meninggalkan kau, tetapi untuk menyatakan betapa setianya pribadinya dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang mulai goyah hari ini ditegakkan kembali Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap iman yang mulai pudar, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terluka, yang sudah tidak memiliki pengharapan, in the name of Jesus, mendapatkan pengharapan siang hari ini Tuhan. Bukan karena kami hebat, tetapi Allah yang menjamin kehidupan kami yang hebat, yang telah mencurahkan darahnya, yang mengangkat kami menjadi anaknya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau hidup hanya bagi Raja kami. Biar hidup kami menyebarkan aroma Kristus dimanapun kami berada. Dan kami berbuah lebat dan tetap dimanapun kami berada. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Thank you Pastor Hizkia Setiawan yang sudah memimpin kami semua dalam perjamuan kudus, dan terima kasih juga untuk Pastor Andrew Juwana untuk message-nya yang sangat luar biasa. Boleh saya melihat tangan-tangan terangkat, siapa yang terberkati oleh message hari ini? Yes, haleluya, amin. Dan saya kali ini gak sendirian ya. Saya ditemani oleh salah satu rekan saya di tim Greeter. Boleh mungkin memperkenalkan diri dulu? Oke, Shalom Royals.
Oke, perkenalkan nama saya Hansen Kuswanto. Saya tergabung di dalam Greater Ministry. Yes. By the way, saya ini masih baru bergabung ya. Jadi saya kutip tadi khotbah di Ko Andrew, saya juga mengencourage para jemaat untuk ayo pelayanan. Iya, yes, siap. Karena saya yakin dan percaya bahwa saat Anda, saudara sekalian pelayanan, pasti ada yang berbeda. Haleluya, amin. Oke. Kita lanjut ke offering ya. Kita langsung aja ke offering ya. Offering ya, jadi kita akan persembahan. Mungkin saudara-saudara yang mau persembahan dengan amplop ataupun dengan QR code bisa scan di punggung-punggung kursi. Ya. Oke, kalau memang belum ada amplop, teman-teman Asher bisa membantu. Ya. Sebelum dimulai, saya akan doa persembahan. Mari kita doa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Tuhan sudah berkati kami dengan firman. Kini saatnya kami mengembalikan persembahan untuk diri-Mu. Kiranya persembahan kami tulus dari hati kami. Semoga persembahan ini juga berguna bagi pengembangan dan kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, oke. Sambil kita menunggu persembahan dijalankan ya. Mari kita melihat video berikut ini. This vow I made will last eternally. In the name of God, Son, and the Holy Spirit. Amen. I will love you and be faithful to you alone from this day forward until death do us part. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk seminar yang akan diadakan. Kita juga mau mengingatkan bahwa minggu depan, minggu ini ya. Minggu ini, tanggal minggu 22, ini. Besok. jam 9 pagi, kita akan mengadakan seminar Rocking Marriage. Kiranya saudara-saudara bisa bergabung, bisa join ya. Investasinya mungkin secara nominal masih terjangkau ya, 300.000 untuk per couple. Per couple, ya, ya bukan per orang ya, per couple. Betul, per couple ya, jadi dicatat per couple. Kemudian mungkin dari saudara-saudara yang terkendala masalah dana, nanti setelah ibadah bisa langsung ke tim pastoral, bisa untuk dibantu nanti ya. Nanti keputusan memang tetap di tim pastoral pastinya. Tapi minimal kalau saudara ada tergerak ingin ikut join, bisa langsung ya. Iya, Oke. karena sepenting itu ya, kita bawakan betul sekali ya, ini. Rocking Marriage ini penting sekali bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga ya. Bisa ya, karena apa? Dalam menjalani hidup keluarga itu boleh dikatakan tidak gampang ya. Betul Ada pasang surut, naik turun ya, dalam banyak hal. Jadi dengan seminar ini pasti dikuatkan, dikasih terobosan-terobosan yang pastinya di dalam Kristus. Ya, terobosan-terobosan secara kerohanian, secara Kristen pasti. Oke. Iya. Dan ini mengingatkan juga, ini bukan cuma untuk jemaat rock saja ya, tapi ini juga boleh untuk umum. Betul Jadi sekali. seperti saya sendiri, saya juga mengajak teman-teman saya untuk ikut bergabung dalam seminar ini karena kalau ada kabar baik itu kita nggak mau sendirian Betul, aja ya jangan Hansen ya. ditutup-tutupin ya, harus Iya, disebarkan. Kita Betul harus sekali. ngajak yang lain juga supaya bukan pernikahan kita aja yang diberkati, tetapi pernikahan teman-teman kita juga boleh ikut dibangun dan diberkati. Amin. Oke, dan kemudian selanjutnya kita juga akan ada Zoominar. Zoominar itu apa? Seminar juga, tapi kali ini melalui Zoom ya. Zoominar Kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema apologetika dan praktika bersama dengan Bapak Bejoli. Siapakah Bapak Bejoli ini? Bapak Bejoli ini adalah co-founder Apologetika Indonesia atau yang biasa dikenal dengan API. Bagi yang belum tahu boleh cek Instagram mereka, di situ dijelaskan apa itu API.
Dan saya juga mengencourage untuk kalian mendaftarkan, saya dan suami juga sudah mendaftar ya untuk seminar ini karena bagus sekali. Ini mungkin, saya mungkin sudah 2 atau 3 kali ya mendengarkan Pak Bejoli ini berbicara dan luar biasa sekali. Karena ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita mikir ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu serasa seperti dongeng ya. Betul. Ada nggak sih alasan rasionalnya yang bisa membuat kita lebih percaya gitu loh akan kebangkitan Tuhan Yesus itu gimana? Ataukah itu cuman mitos teologi aja? Atau cuman mungkin halusinasinya murid-murid Yesus aja kali ya gitu ya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu boleh mengikuti seminar dan mendaftarkan diri kalian melalui link yang ada di Simple belakang sekali, saya. tinggal daftar di link yang sudah tersedia. Yes, oke. Lanjut untuk berikutnya adalah kita juga mengajak para jemaat saudara untuk bisa follow Instagram kita, official Instagram ya, di @royals.surabaya. Jadi di sana di sosmed ya, sekarang semua zaman sudah sosmed, tua muda pakai sosmed. Kalau mau tahu update tentang gereja kita, bisa add atau follow di @royals.surabaya. Oke. Dan juga kita juga mengingatkan kembali untuk ibadah kita dimulai di jam 10.50. Ya. Jadi saudara-saudara yang mungkin belum terbiasa dengan info kita ini bisa untuk lebih mempersiapkan diri dan datang lebih awal. Yes, Oke. supaya bisa mengikuti ibadah secara penuh. Betul ya. sekali. Ya, dan setelah ini di luar juga ada tim hospitality kita yang sangat luar biasa sekali mempersiapkan snack-snack untuk kita. Karena itu mari kita mengapresiasi Oke, beri tepuk pelayanan tangan mereka. dulu untuk tim hospital kita dong. Mengapresiasi pelayanan mereka dengan kita datang ke booth mereka ya. Dan cobain masakan apa, makanan apa yang disediakan Habis hari ibadah ini. kita bisa mingle di luar ya, kita bisa sharing Ngobrol-ngobrol, fellowship ya iya. pastinya. Oke. Oke, dan next week preacher kita. Next week preacher kita siapa nih Hans? Wah ini dia. Next Oke, week preacher next kita. week preacher kita adalah Pastor Hizkia Setiawan. Yes, yang adalah juga Royal Teaching Pastor Betul kita. sekali. Yang tadi dia sudah melayani kita dalam perjamuan kudus juga ya. Ya, Dan nanti dia juga akan menutup ibadah kita pada hari ini dalam doa berkat. Karena itu Sebelum itu kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. How to apply the gifts of the Holy Spirit. Bagaimana mengaplikasikannya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa judul kisah para rasul itu kurang pas ya. Seharusnya the acts of the Holy Spirit through the believer. Karena bukan cuma para rasul, ada yang bagian pelayanan diakonia seperti Stephen, seperti Filipus, through the believers. Jadi ada bagiannya Tuhan mengejar mujizat, kalau kita bagiannya adalah menumpangkan tangan dan orang itu sembuh. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sang putra tidak bisa berbuat sesuatu sebelum dia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan oleh putra. Sebab Bapa mengasihi putra dan menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan juga pekerjaan lebih besar karena dia membangkitkan orang mati, maka putra juga membangkitkan orang mati. Mari kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Saya memberikan salah satu contoh saja, yaitu membangkitkan putri Yairus dari kematian. Yesus mengatakannya itu tertidur. Jadi bagi Tuhan itu, dia sendiri mengatakan putra saja tidak bisa melakukan segala sesuatu. Apalagi kita. Tapi ini rahasianya. Ketika dia pagi dan mencari wajah sang Bapa, Bapa berkata, putraku, raise up the dead. Begini caranya. Dan kemudian ketika dia memegang tangan daripada putri yang sudah meninggal itu, yang sudah dingin, sudah kaku, dan dia berkata, Talita kumi, anak perempuan, kukatakan kepadamu, bangkitlah. Dan anak itu membuka matanya. Dan dia duduk, dan dia bangkit. Orang tuanya menjerit. Dan Yesus berkata, berilah dia makan. Kita tahu bagaimana ada satu istilah lucu. Monkey see, monkey do. Children see, children do. Dan kita harus punya childlike faith. Bagaimana kita melihat
mengaplikasikan. Kita melihat dalam keempat Injil, kita lihat the Acts of the Apostle yang saya katakan tadi, the Acts of the Holy Spirit through the believer, maka kemudian kejadian yang sama itu ditiru oleh 3 orang yang melihat apa yang Yesus lakukan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam hal ini Simon Petrus. Satu kali dia dipanggil ke rumah seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas atau Tabita itu dalam keadaan sudah meninggal. Dan Dorcas ini meninggalkan begitu banyak kenangan indah. Dan semua orang menunjukkan pakaian yang diberi oleh dia, apa saja yang pernah diberikan, hidupnya jadi berkat. Rupanya tidak semua orang perlu dibangkitkan. Ada yang memang lebih baik meninggal saja. Tetapi Dorcas atau Tabita ini luar biasa. Petrus masuk ke ruangan itu. Dan dia ingat apa yang dilakukan Yesus. Pada saat itu dia memandang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Setelah itu dia melihat kepada tubuh yang sudah tidak bergerak. Dia berkata, Tabita, kumi. Tentu saja dalam nama Yesus. Sebab kita tidak bisa melihat satu mujizat apapun. Bagian kita adalah cuma mengusir roh jahat dan kuasa Roh Kudus yang melakukannya. Menumpangkan tangan dan orang sakit itu akan sembuh. Karena itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tapi camkan nama dengan Sang Putra. Putra tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali melihat Bapa sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Apply the gift of the Holy Spirit. Let His name be glorified. God bless you. Amen. Amin. KGCians. Salah. KGC, ibadah KGC itu ada jam 4 sore ini. Yang punya saudara-saudara, punya ponakan, langsung aja bergabung di tempat ini. So, Royals, sama-sama bangkit berdiri. Malam-malam ke rumah Fitri, makan ikan di bawah pohon jati. Kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan berkati. Ingat ya, KGC jam 4. Salah saya tadi. Tapi enak ya kelasnya ya. So, Royals, sama-sama angkat kedua tangan kita. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat hari ini yang begitu luar biasa. Kasih setiamu, sukacitamu, damai sejahteramu penuh dalam kehidupan kami. Bukan karena kami memiliki harta yang berlimpah, bukan karena kami memiliki segalanya. Tetapi karena kami dimiliki oleh Allah pencipta segalanya. Itu yang membuat kami berharga, itu yang membuat kami bersukacita, itu yang membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami percaya firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berbuah lebat dan kami berbuah tetap bagi kemuliaan nama-Mu. Royals, pulanglah dengan membawa berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kemanapun kau pergi, Kristus dinyatakan melalui kehidupanmu. Kemanapun kau melangkah, Injil Kerajaan Allah diberitakan melalui kehidupanmu. Sehingga setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama yang percaya katakan.